Mimbar Agama Katolik. Saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Katolik bersama saya, Leonardus Sutrisno, menyapa pendengar semuanya. Pada kesempatan malam yang penuh rahmat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan yang meneguhkan dan membimbing hati kita. Pada malam ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Mimbar Agama Katolik kita, yaitu komunikasi yang memuliakan Allah dan mempersatukan manusia, yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a. Tema ini juga didasarkan dari tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 tahun 2026, di mana gereja kita, Gereja Katolik, dalam minggu ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia, dan tema yang dipilih oleh Paus Leo ke-14 adalah menjaga suara dan wajah manusia. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dan memahami lebih jauh tentang tema permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dalam suasana berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam suara, berita dan percakapan. Ajarlah kami untuk mampu berkomunikasi dengan bijaksana, penuh kasih, dan membawa damai. Semoga melalui permenungan pada malam hari ini kami semakin menyadari bahwa setiap kata yang kami ucapkan hendaknya memuliakan nama-Mu dan membangun persaudaraan di antara sesama manusia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat beriman pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, dalam Injil Yohanes yang hendak kita renungkan pada malam hari ini, Yohanes 17 ayat 1-11a. Yesus mengangkat matanya ke surga dan berdoa kepada Bapanya. Doa ini sering disebut sebagai doa Yesus sebagai Imam Agung. Dalam doanya, Yesus memohon agar Bapa dimuliakan melalui dirinya dan agar para murid dipelihara dalam persatuan. Yesus berkata, "Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Kemudian Yesus berdoa bagi para murid-Nya. "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Umat beriman, pendengar RRI yang dicintai Tuhan, Injil hari ini mengajak kita merenungkan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia,
yaitu memuliakan Allah dan menjaga persatuan. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan cara kita berkomunikasi. Oleh karena itu, tepat sekali tema yang diangkat oleh Bapa Suci Paus Leo ke-14 dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia pada minggu ini, yaitu Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60, yaitu menjaga suara dan wajah manusia. Mengapa tema ini menjadi sangat relevan? Kita hidup di zaman ketika komunikasi berkembang sangat pesat. Dengan telepon genggam, media sosial, dan berbagai sarana digital, orang dapat berbicara dan menyampaikan pesan hanya dalam hitungan detik. Namun kemajuan teknologi ternyata tidak selalu membuat hubungan manusia menjadi lebih baik. Kita sering menyaksikan komunikasi yang justru melukai, komunikasi yang justru memecah belah, menimbulkan fitnah, kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Banyak orang dengan mudah menulis kata-kata kasar di media sosial. Banyak keluarga menjadi renggang karena komunikasi yang kurang baik. Banyak persahabatan rusak karena salah paham. Bahkan dalam kehidupan menggereja pun kadang muncul konflik karena perkataan yang tidak bijaksana. Karena itu, tema komunikasi yang memuliakan Allah dan mempersatukan manusia yang pada malam hari ini kita pilih menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita dan kita layak renungkan pada malam hari ini. Berdasarkan inspirasi Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a, ada beberapa poin penting yang hendak kita maknai dan kita renungkan bersama. Poin pertama, Yesus menjadi teladan komunikasi yang memuliakan Allah. Saudara-saudari pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi." Bagaimana Yesus memuliakan Bapa? Salah satunya melalui perkataan dan tindakannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Yesus membawa kehidupan. Yesus tidak pernah menggunakan kata-kata untuk menghina atau merendahkan orang lain. Bahkan kepada orang berdosa sekalipun, Yesus berbicara dengan penuh kasih. Ketika perempuan yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus, Yesus tidak menghukum dengan kata-kata kasar. Ia justru berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ketika Petrus jatuh dalam penyangkalan, Yesus tidak mempermalukannya di depan umum. Setelah kebangkitan, Yesus memulihkan Petrus dengan kasih. Ketika orang sakit datang kepadanya, Yesus menghibur mereka. Ketika orang miskin dan tersingkir mendekat kepada Yesus, Yesus menerima mereka. Ketika murid-murid takut, Yesus menenangkan mereka. Semua perkataan Yesus memuliakan Allah karena membawa kasih, pengampunan, damai, dan harapan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk memakai kata-kata kita demi memuliakan Allah. Pertanyaannya, apakah perkataan kita sehari-hari sudah memuliakan Allah? Atau justru kata-kata kita seringkali melukai sesama? Kadang kita tidak sadar bahwa lidah yang kecil dapat membawa dampak yang besar.
Satu kata lembut dapat menghibur orang yang sedih. Satu ucapan terima kasih dapat membuat orang merasa dihargai. Satu kalimat maaf dapat memulihkan hubungan. Sebaliknya, satu kata kasar dapat melukai hati seseorang bertahun-tahun. Satu fitnah dapat menghancurkan nama baik orang. Satu komentar penuh kebencian dapat menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, Rasul Yakobus pernah berkata bahwa lidah itu seperti api kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Maka sebagai orang beriman, kita harus belajar menjaga perkataan kita. Lalu poin kedua, komunikasi yang baik berasal dari hati yang bersih. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati penuh kasih, maka perkataan kita akan penuh kasih. Kalau hati penuh damai, maka kata-kata kita membawa damai. Kalau hati dipenuhi Roh Kudus, maka komunikasi kita akan menjadi berkat. Namun kalau hati dipenuhi iri hati, kebencian, amarah, dan dendam, maka perkataan kita pun akan melukai. Karena itu memperbaiki komunikasi tidak cukup hanya belajar berbicara dengan sopan. Yang paling penting adalah membarui hati. Sekali lagi saudara-saudari, ternyata memperbaiki komunikasi tidak cukup hanya belajar berbicara secara sopan. Yang paling penting adalah membaharui hati. Orang yang rajin berdoa biasanya lebih mampu mengendalikan perkataan. Orang yang dekat dengan Tuhan biasanya lebih sabar dalam berbicara. Orang yang hidup dalam kasih biasanya tidak mudah menyakiti sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam keluarga komunikasi yang baik sangat penting. Banyak keluarga mengalami keretakan bukan karena masalah ekonomi, tetapi karena kekurangan komunikasi, karena kurangnya komunikasi yang baik. Ada suami yang sibuk bekerja tetapi jarang berbicara dari hati ke hati dengan istrinya. Ada anak yang merasa tidak didengarkan oleh orang tuanya. Ada orang tua yang lebih banyak memarahi daripada mendengarkan. Padahal keluarga adalah tempat pertama di mana kasih Allah harus dirasakan. Komunikasi yang baik dalam keluarga dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan. Kadang kita terlalu cepat berbicara, terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat marah, tetapi terlalu sedikit mendengarkan. Padahal Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mari kita belajar mendengarkan dengan hati. Mari kita belajar mendengarkan pasangan, mendengarkan anak-anak, mendengarkan orang tua, dan mendengarkan sesama manusia yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena orang yang merasa didengarkan akan merasa dihargai dan dicintai. Lalu poin ketiga yang pantas dan layak untuk kita renungkan adalah komunikasi yang mempersatukan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah kerinduan Yesus, persatuan. Yesus tahu bahwa setelah ia kembali kepada Bapa, para murid akan menghadapi banyak tantangan.
Karena itu Yesus berdoa agar mereka tetap bersatu. Persatuan tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang baik. Sebaliknya, perpecahan seringkali muncul karena komunikasi yang buruk. Banyak pertentangan, banyak pertengkaran sebenarnya dimulai dari salah paham. Banyak permusuhan muncul karena gosip. Banyak konflik berkembang karena kata-kata yang tidak dikendalikan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, di tengah masyarakat kita saat ini sering muncul perpecahan karena perbedaan suku, agama, pilihan politik, maupun pandangan hidup. Media sosial sering dipenuhi ujaran kebencian. Orang mudah menghina orang lain hanya karena berbeda pendapat. Sebagai umat Kristiani, sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Komunikasi kita hendaknya menjadi sarana untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Kalau kita menerima pesan yang belum jelas kebenarannya, jangan langsung menyebarkannya. Maka ingatlah prinsip ini, sharing sebelum sharing. Kalau kita mendengar gosip, jangan ikut memperpanjang. Kalau ada pertengkaran, jadilah penengah. Kalau ada orang yang tersingkir, maka marilah kita rangkul bersama. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Dalam dunia yang penuh kemarahan, kita dipanggil menghadirkan kelembutan. Dalam dunia yang penuh kebencian, kita dipanggil menghadirkan kasih. Dalam dunia yang penuh fitnah, kita dipanggil menghadirkan kebenaran. Lalu poin keempat, bijaksana menggunakan media sosial. Saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, di zaman sekarang salah satu bentuk komunikasi yang sangat besar pengaruhnya adalah media sosial. Sekali lagi, salah satu bentuk komunikasi yang sangat besar pengaruhnya pada zaman ini adalah media sosial. Media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana yang baik. Kita bisa menyebarkan informasi positif, kita bisa membagikan inspirasi, kita bisa mewartakan sabda Tuhan, kita bisa menghibur orang yang sedang sedih. Namun, media sosial juga bisa menjadi sarana dosa, bisa digunakan dengan tidak bijaksana. Media sosial bisa menjadi sarana dosa ketika kita gunakan dengan tidak bijaksana. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja tanpa memikirkan dampaknya. Kadang orang lebih berani menyakiti melalui media sosial daripada berbicara langsung. Sebagai orang beriman, kita harus bertanya sebelum menulis atau membagikan sesuatu. Apakah ini benar? Apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau sebuah tulisan hanya menimbulkan kebencian dan perpecahan, lebih baik tidak usah dibagikan. Saudara-saudari, ingatlah bahwa jejak digital sulit dihapus. Apa yang kita tulis hari ini dapat melukai banyak orang. Karena itu, mari menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Jadikan media sosial sebagai sarana evangelisasi. Mari kita semua menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan harapan, menjadikan media sosial sebagai tempat menebarkan kasih Tuhan, menggunakan media sosial sebagai tempat mewartakan kerajaan Allah. Poin kelima, belajar dari Yesus yang mendengarkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, selain pandai berbicara, Yesus juga pandai mendengarkan. Yesus mendengarkan jeritan orang miskin. Yesus mendengarkan tangisan Marta dan Maria. Yesus mendengarkan permohonan Bartimeus. Dan Yesus mendengarkan keluh kesah para murid. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi.
Seringkali orang tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada orang tua yang kesepian karena tidak ada yang mau mendengarkan. Ada anak muda yang kehilangan arah karena merasa tidak dipahami. Ada orang sakit yang membutuhkan teman berbicara. Maka marilah kita menjadi pribadi yang mau hadir dan mendengarkan. Kadang kehadiran yang penuh perhatian lebih penting, lebih berarti, lebih bermakna daripada banyak kata. Dan yang terakhir, poin penting terakhir adalah komunikasi dalam kehidupan menggereja. Komunikasi yang baik di dalam gereja adalah komunikasi yang dilandasi kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan semangat persaudaraan. Komunikasi bukan sekedar berbicara atau menyampaikan informasi, tetapi menjadi sarana untuk membangun persekutuan umat Allah, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan bersama. Dalam gereja, komunikasi memiliki tujuan yang luhur, yaitu memuliakan Tuhan dan membangun umat. Karena itu setiap kata, sikap, dan tindakan hendaknya mencerminkan nilai-nilai Injili. Komunikasi semestinya harus berlandaskan kasih. Komunikasi berlandaskan kasih. Dasar utama komunikasi dalam gereja adalah kasih. Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya setiap komunikasi harus dilakukan dengan sikap menghargai, bukan merendahkan, membangun, bukan menjatuhkan. Komunikasi yang baik dalam gereja tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menyebarkan kebencian, tidak mempermalukan orang lain, tetapi membawa penghiburan, damai, dan pengetahuan. Misalnya ketika kita menegur umat atau pelayan gereja, mestinya dilakukan dengan kelembutan. Ketika ada kesalahan, diselesaikan dengan dialog dan kasih. Ketika ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, tetap menjaga persaudaraan. Komunikasi juga sebaiknya dilakukan dengan jujur dan benar. Gereja mengajarkan pentingnya kejujuran. Karena itu komunikasi dalam gereja harus berdasarkan kebenaran, bukan gosip atau fitnah. Santo Paulus mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dan tentu komunikasi juga harus rendah hati. Di dalam gereja kerendahan hati sangat penting. Orang yang rendah hati tidak merasa paling benar, mau menerima kritik, mau meminta maaf, mau belajar dari orang lain. Kadang konflik dalam pelayanan gereja muncul karena ego, merasa paling penting, atau sulit menerima pendapat orang lain. Karena itu komunikasi yang baik harus disertai semangat pelayanan, bukan mencari pujian atau kekuasaan. Dan yang terakhir, komunikasi di dalam gereja semestinya menjadi kesaksian iman. Cara berbicara seseorang mencerminkan imannya. Umat Katolik dipanggil menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan sikap sehari-hari. Komunikasi yang baik terlihat dalam tutur kata yang sopan, sikap ramah, kesediaan mengampuni, ucapan yang menguatkan, dan kemampuan membawa damai. Ketika umat hidup dalam komunikasi yang baik, gereja menjadi tempat yang hangat, penuh persaudaraan, dan menghadirkan kasih Tuhan. Komunikasi yang baik di dalam gereja Katolik adalah komunikasi yang berlandaskan kasih, menjunjung kebenaran, mau mendengarkan, membangun persatuan, dilakukan dengan rendah hati, dan membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Melalui komunikasi yang baik, gereja dapat menjadi tanda persatuan, damai, dan kasih Kristus di tengah dunia. Semoga setiap umat Katolik mampu menggunakan perkataan dan sikapnya untuk membangun gereja dan memuliakan Allah. Dan marilah kita mengakhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini
dengan bersama-sama berdoa. Doa Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, agar kami hidup dalam kasih, kebenaran, dan persaudaraan. Pada Hari Komunikasi Sedunia tahun 2026 ini, kami bersyukur atas anugerah komunikasi yang mempersatukan manusia dan menghadirkan damai. Tuhan, di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang semakin maju, ajarilah kami untuk membangun, menggunakan setiap kata, tulisan, gambar, dan media komunikasi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari berita bohong, fitnah, kebencian, dan perkataan yang melukai sesama. Bimbinglah kami agar mampu menjaga martabat manusia, menghormati suara dan wajah setiap pribadi, serta menghadirkan komunikasi yang manusiawi dan penuh kasih. Semoga media komunikasi menjadi sarana perwartaan Injil, membangun persatuan, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan membawa harapan bagi dunia. Berkati para pekerja komunikasi sosial, wartawan, penyiar radio, pembuat konten, pengelola media, serta semua orang yang berkarya dalam dunia komunikasi. Semoga mereka menjadi pembawa kebenaran dan damai. Ajarlah kami meneladan Putra-Mu Yesus Kristus yang selalu berbicara dengan kasih, mendengarkan dengan hati, dan mempersatukan manusia dalam cinta kasih-Mu. Semoga melalui komunikasi kami sehari-hari, nama-Mu semakin dimuliakan dan persaudaraan antar umat manusia semakin diteguhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menikmati dan menjalankan serta memaknai Hari Komunikasi Sedunia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.